Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Pada hari ini, Senin 12 Februari 2024, bersama saya, Nadia Sita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kami bisa merasakan hari baru untuk kembali bersama mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati dan buka pikiran agar kami semangat menerima semua yang Engkau ingin kami pelajari pada hari ini. Buka telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari ini dan esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan pada hari ini berjudul Mengapa Kita Harus Memilih. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, yang berbunyi, tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Berbuatlah apa yang baik dan engkau akan peroleh pujian darinya, karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun, jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita tunduk bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Saudara-saudari yang terkasih, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sejarah panjang dan dinamis yang kini berada pada persimpangan jalan. Pemilihan presiden pada 2 hari mendatang, yaitu 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai dengan 2029 menjadi kunci dalam menentukan arah yang akan kita ambil. Dalam menghadapi tantangan global dan tantangan domestik, pertanyaan yang mengemuka adalah, seperti apa pemimpin yang paling tepat untuk mengemban tanggung jawab besar ini? Dalam rangka mengulas isu ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pemimpin masa depan harus memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan global dan tantangan di dalam negeri. Kita membutuhkan profil dan figur manusia publik yang baru. Maka agenda politik kita yang paling penting bukan hanya pemilu, melainkan membangkitkan lagi manusia publik. Menurut de Tocqueville, seorang pemikir Prancis yang termasyhur terutama karena pengamatannya yang jeli terhadap masyarakat demokrasi di Amerika,
pada abad ke-19 menyatakan, manusia publik itu adalah manusia yang bergaul dan bersentuhan dengan sesama warga, dan bahkan bisa merasakan mereka. Di dalam keadaan di mana mekanisme politik didominasi oleh kekuasaan, kebangkitan manusia publik harus datang dari warga negara dalam kebersamaan. Semoga letupan-letupan aspirasi warga dan figur-figur publik yang berhati nurani yang masih ada di tengah krisis ini menjadi energi yang menyebar dan membesar. Saudara-saudari sekalian, pilihan kita tidak lagi didasarkan melalui atau melulu pada merit pribadi seorang calon presiden dan calon wakil presiden, melainkan dari hitungan kebijaksanaan yang sanggup membaca kaitannya dengan aneka kondisi, koneksi, dinamik, dialektik, dan perangkapnya bagi kehidupan politik bangsa kita. Kita harus memastikan keterjaminan kesetaraan dalam keberagaman, keteguhan berpancasila, dan kelestarian bernegara bangsa serta bernegara demokrasi. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tetapi rakyat yang bebas berserikat. Sebagai umat Kristen, apakah kita bertanggung jawab untuk ambil bagian di dalam pemilu? Berikut adalah alasan-alasan mengapa umat Kristen harus memilih. Yang pertama, memberikan suara secara terbuka mengakui bahwa kita tunduk pada otoritas sistem politik di negara kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Yang kedua, pemungutan suara mengakui kesetaraan semua orang dan hak mereka untuk berbicara dan didengarkan. Yang ketiga, dengan memilih ini merupakan salah satu cara kita untuk dapat mentaati perintah Tuhan dalam mengupayakan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita dan bangsa kita secara menyeluruh. Yeremia 29 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa kita sangat peduli terhadap siapa pemimpin kita, karena kita didesak untuk berdoa dan menjadi perantara bagi mereka. Yang kelima, ini adalah cara yang sederhana namun signifikan untuk melakukan sesuatu tindakan terhadap politik di negara kita. Edmund Burke mengatakan, yang diperlukan agar kejahatan bisa menang adalah jika orang baik tidak melakukan apapun. Yang keenam, merupakan suatu kehormatan untuk tidak dianggap remeh. Kita yang mendapat manfaat dari hidup dalam demokrasi harus berperan dalam menegakkan demokrasi. Selanjutnya, tidak memilih adalah salah satu bentuk pemungutan suara, karena akan mempengaruhi hasil. Kita perlu bertanggung jawab atas tindakan kita, serta kurangnya tindakan kita. Yang kedelapan, pemungutan suara memiliki prioritas dalam Alkitab. Misalnya, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23. Menjelaskan bahwa umat Kristen mula-mula memilih penatua melalui pemungutan suara. Selanjutnya, memilih adalah bagian dari penata layanan kita untuk menggunakan semua sumber daya yang telah diberikan kepada kita dengan cara yang menghormati Tuhan. Menyia-nyiakan suara berarti menyia-nyiakan anugerah atau kesempatan yang Tuhan berikan. Yang terakhir, memberikan suara adalah salah satu hal yang paling bisa kita lakukan. Kitalah sebagai umat beriman yang memainkan peran kita dalam proses demokrasi, dan kita diundang untuk berpartisipasi
di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memilih dengan hati nurani dan kebenaran penuh. Karena suara kita, pilihan kita akan menentukan masa depan bangsa kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan yang mulia, kami mengucap syukur untuk kasih dan firman-Mu yang indah, yang baru saja kami dengarkan bersama. Bapa, bangsa kami sedang berada dalam masa transisi besar, dengan banyaknya kegentingan dan ketakutan di dunia dan negara pada saat ini. Kami memohon kiranya Engkau menuntun dan membimbing kami ketika kami berpartisipasi dalam pemilihan presiden mendatang. Kami berdoa memohon kebijaksanaan agar kami dapat memilih pemimpin yang takut akan Engkau, mendengarkan firman-Mu, berintegritas, penuh kasih, dan tetap berada di jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa agar umat-Mu dapat dibangunkan dan disadarkan bahwa tangan yang sama terangkat kepadamu dalam doa merupakan tangan yang menarik tuas di bilik suara. Kami menyerahkan masa depan bangsa kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.